Wan Zhang melompat maju, dan lingkaran cahaya pedang tajam tampak meledak dari tubuhnya, dan dalam sekejap mata dia berada di panggung hidup dan mati. Dia melipat tangannya, dengan pedang terselip di lengannya. Matanya dingin, seperti cahaya dingin yang terpantul dari pedang, tidak hanya dingin tetapi juga tajam. Apakah kamu lawanku? Suara Wan Zhang terdengar acuh tak acuh, seolah-olah dia telah kehilangan minat pada kompetisi saat dia melihat Ye Xuan. Dia telah membasmi seorang martial saint 10 tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk melampaui dua ahli pedang tertinggi, jadi ketika dia melihat bahwa lawannya hanya seorang martial saint setengah langkah, dia tidak bisa lagi menyembunyikan penghinaan di matanya. Ini aku. Ye Xuan menatapnya dengan tenang, mencoba menemukan jejak dunia pedangnya di matanya. Tidak, kau bukan lawanku. Kau tidak layak mati di tangan pedangku. Wan Zhang menggelengkan kepalanya perlahan, dengan ekspresi tak terkalahkan dan kesepian seperti salju, yang tampak sedikit aneh ketika dipadukan dengan telapak tangannya di wajah klan setan langit. Ye Xuan merasa muak mendengar kata-katanya yang sangat arogan. Aku hampir mempercayainya. Kau seharusnya percaya, tapi kau juga harus mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Ucap Wan Zhang dengan nada dingin. Titik titik titik. Titik titik titik. Jika aku mengaku kalah, kau tidak akan membasmiku. Ye Xuan bertanya sambil tersenyum, sudut mulutnya melengkung. Tidak, aku tetap harus membasmimu. Namun, kau akan mati tanpa rasa sakit. Kau harus percaya pada pedangku. Pedangku akan bergerak sangat cepat sehingga kau bahkan tidak akan merasakan datangnya kematian. Jawab Wan Zhang. Ye Xuan tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar ingin melihat seberapa cepatnya. Tidak, kamu tidak bisa melihatnya. Wan Zhang menggoyangkan jarinya. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Karena terlalu cepat. Wan Zhang sangat yakin akan hal ini. Apakah benar-benar secepat itu? Apakah kau pernah mendengar tentang dua pendekar pedang terhebat? Wan Zhang bertanya alih-alih menjawab. Tentu saja, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memahami mereka daripada aku, jawab Ye Xuan. Sekarang, orang yang berdiri di hadapanmu adalah orang yang akan mematahkan mitos tentang dua ahli pedang tertinggi, jadi kamu tidak perlu meragukan apa yang dia katakan. Tatapan mata Wan Zhang penuh dengan keyakinan. Apakah kau tahu seberapa tinggi tingkatan ilmu pedang kedua pendekar pedang tertinggi itu? Tanya Ye Xuan. Aku tahu, tetapi kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa pedangku lebih kuat dari milik Kaisar Dewa Qing Qiao, dan lebih cepat dari milik Dewa Pedang Xuan Li Ge. Selama kau mengangguk dan setuju untuk memulai, kau bisa mati dengan tenang. Kata-kata Wan Zhang setajam pedang. Semua pendekar yang hadir menantikan dimulainya kompetisi, ingin melihat seberapa cepat dan kuat pedang di mulut Wan Zhang. Para anggota klan Tian Yao yang hadir adalah yang paling bersemangat, karena di atas panggung berdiri sang jago pedang klan Tian Yao yang akan mematahkan mitos dua jago pedang terhebat. Pada masa lampau, mitos pedang hanya milik umat manusia, sebab kedua pendekar pedang agung yang mengukir nama mereka dalam sungai waktu yang panjang itu sama-sama manusia. Namun, mulai hari ini, mulai sekarang, ahli pedang dari klan setan langit harus bangkit dan mematahkan mitos pedang umat manusia. Inilah alasan mengapa klan setan langit begitu bersemangat. Lebih kuat dari Kaisar Ilahi Qing Qiao, dan lebih cepat dari Dewa Pedang Xuan Li Ge. Cek 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 cek. Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi teknik pedang yang sangat kuat, bahkan jika aku mati, aku harus melihatnya. Oke, aku mengangguk, kamu bisa menghunus pedangmu. Wan Zhang perlahan memegang pedang di depannya dan berkata, pedang ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Ini adalah pedang pertamaku dan akan menjadi pedang terakhirku. Dia perlahan menghunus pedangnya, perlahan memperlihatkan bilah pedangnya. Ini adalah pedang yang sangat biasa, bahkan bermutu rendah. Terkejut, Wan Zhang tersenyum jenaka dan melanjutkan, sungguh mengejutkan bahwa seorang ahli pedang yang akan dihormati menggunakan pedang biasa seperti itu. Titik titik titik. Tetapi seekor semut sepertimu tidak akan pernah mengerti bahwa di tangan orang yang kuat, bahkan pedang yang paling biasa pun adalah senjata yang hebat. Di tangan seekor semut, bahkan harta yang paling kuat pun hanyalah rumput. Pedang ini telah bersamaku selama 300 tahun. Selama 300 tahun ini, aku telah menggunakan banyak pedang, termasuk harta karun suci dan senjata ilahi tertinggi. Namun, ketika aku benar-benar memahami apa itu ilmu pedang, aku menemukan pedang pertamaku lagi. Ini adalah pedang pertamaku dan juga akan menjadi pedang terakhirku. Pedang ini akan mengikutiku menjadi dewa dan orang suci, dan akan menjadi saksi pedang pertamaku dan pedang terakhirku. Wan Zhang perlahan menghunus pedangnya, perlahan memperlihatkan bilahnya. Ye Xuan berdiri di tempatnya, memperhatikan dia menghunus pedangnya dengan saksama, entah kenapa dia tidak ingin merusak penampilannya. Saat Wan Zhang menghunus pedangnya, dia berkata dengan santai saat aku mulai menghunus pedangku, kompetisi sudah dimulai. Kau harus bergegas dan menyerang, karena saat aku selesai menghunus pedangku, kau akan mati.
Jadi, sebelum aku menghunus pedangku, aku harus memberitahumu bahwa pedang ini disebut Aurora, dan kamu akan mati di bawah pedang Aurora. Benar-benar pura-pura. Pembuluh darah di dahi Ye Xuan berdenyut-denyut, dia tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Dia mengutuk, lalu menggerakkan tangan kanannya, menyerang bagai kilat, dan mengayunkan pedangnya. Pedang itu berkelebat. Ding! Pedang yang setengah ditarik di tangan Wan Zhang langsung patah, dan separuh bilahnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Ye Xuan menyarungkan pedangnya dan berkata, "Sekarang, pedang ini bukanlah pedang terakhirmu. Apakah kamu terkejut atau terkejut?" Ekspresi Wan Zhang tiba-tiba berubah sedikit jelek. Dia menemukan pedang pertamanya seolah-olah sedang mencari asal-muasal kendo, dan setelah 10 tahun mengasingkan diri, dia telah mencapai sesuatu. Kini pedang pertama yang ditemukannya telah patah. Itu dipotong oleh pedang lawan. Ia sangat terkejut, bukan karena pedangnya patah, melainkan karena pedang lawannya terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga dia tidak sempat bereaksi. "Kau memprovokasiku. Apa kau tahu apa akibatnya?" Wan Zhang menyipitkan matanya sedikit, dan tatapannya yang awalnya acuh tak acuh dan dingin berubah menjadi ganas. "Aku tidak tahu. Apakah kau ingin mengambil pedang lain dan mencabutnya perlahan? Aku hanya bisa mati setelah kau mencabut pedang itu. Kau harus mencabutnya. Jika tidak, bagaimana aku bisa mati?" Ye Xuan terkekeh. "Bagus sekali, kau berhasil membuatku marah. Kau menghancurkan pedang pertamaku, jadi aku akan membasmimu, Li Jianxin." Wajah Wan Zhang menjadi semakin buruk. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjang yang memancarkan cahaya redup dari kehampaan. Ternyata itu adalah harta karun dari Tanah Suci. Sambil berbicara, dia membentuk segel pedang dengan tangannya dan menariknya ke bilah pedang, lalu perlahan berkata, "Tahukah kau mengapa aku akan melampaui dua ahli pedang tertinggi? Karena selama 10 tahun pengasingan, aku menyadari alam ilmu pedang yang lebih tinggi dan menciptakan teknik pedang milikku sendiri. Karena aku ingin mematahkan mitos ilmu pedang umat manusia, aku harus membiarkan dunia melihat teknik pedang ini. Dan kau, tolong matilah di bawah pedang ini dan saksikan kekuatan pedang ini. Lagi, sudah cukup. Jika kau ingin menghunus pedangmu, lakukanlah dengan cepat. Saat aku tidak tahan lagi, kau mungkin tidak punya kesempatan." Ye Xuan tampak sedikit tidak sabar. "Kalau begitu kau akan melihat dengan jelas. Apa eksistensi yang melampaui dua ahli pedang tertinggi? Aura martial Sein, buka." Wan Zhang berteriak dengan suara yang dalam, membuka aura martial Sein-nya, mengangkat pedang panjang yang bercahaya redup, melepaskan tekad pedang, dan ujung tajamnya melesat ke langit, menggetarkan jiwa orang-orang pedang ini berani membuat langit dan bumi berubah warna, berani membuat Mahaguru bersujud kepadaku, aku akan mencincangmu seperti semut, dan menghancurkanmu seperti debu. Di dalam aura Santo bela diri Wan Zhang, terdengar suara binatang buas yang meraung dan suara roh ibel yang mendengung, seakan-akan ada banyak sekali ibel yang mengintai, mengerikan dan haus darah. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan niat pedangnya terpusat pada pedang itu. Dalam sekejap, ujung pedang yang tajam itu menyelimuti semua arah. Ye Xuan merasakan niat pedang di pedangnya dan tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang telah memahami niat pedang. Mampu memahami makna pedang menunjukkan bahwa setan surgawi ini benar-benar telah mencapai tingkatan tinggi dalam ilmu pedang. Wan Zhang melihat keterkejutan di mata Ye Xuan dan mencibir, "Kenapa, kamu terkejut melihat niat pedang itu? Jangan khawatir, aku akan segera menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan kepadamu. Ini adalah teknik pedang yang aku ciptakan, teknik pedang yang melampaui pedang tertinggi, dan itu juga teknik pedang yang akan membasmimu." Saat dia berbicara, kilatan petir muncul di pedang yang redup itu. Dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang itu menebas langit dan bumi, mengandung niat pedang pamungkas, yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya. "Saat kau melihat pedang ini, kau bisa mati. Pedang terbaik di dunia, Guizhang." Pedang itu turun dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan kehampaan dan membelah ruang. Pedang itu secepat kilat dan sangat kuat, membuat orang itu tidak bisa melarikan diri atau bersembunyi. Saat pedang ini diayunkan, semua prajurit yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri. Karena kekuatan pedang ini, ia memiliki kekuatan untuk membasmi seorang martial Sein dengan satu pedang. Tampaknya, pedang menakjubkan lainnya. Aku melihatnya 10 tahun yang lalu, dan kali ini bahkan lebih mengerikan. Tidak ada yang bisa menahan pedang ini. Seorang prajurit yang telah melihat Wan Zhang menggunakan pedangnya 10 tahun yang lalu menyaksikan dengan mata terbelalak. Ketika Jin Guduk melihat Wan Zhang menghunus pedangnya, dia menatap Ye Xuan dengan jijik dan mencibir, "Beraninya kau melawanku. Jika aku bilang aku ingin kau mati, kau harus mati." Pada saat pedang itu melesat turun, Ye Xuan menatap cahaya pedang dan merasakan bahwa pedang ini memiliki rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Tanpa berpikir terlalu banyak,
Ye Xuan mengulurkan tangan kanannya keluar, dan aura pedang langsung terbuka. Cahaya pedang memotong aura kendo, seperti setetes air yang jatuh ke laut, menghilang tanpa jejak. Pedang yang awalnya kuat dan tak terkalahkan, tidak menimbulkan gelombang apapun setelah diayunkan. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Seluruh manusia dan para setan langit menanti kekuatan pedang ini meledak, menanti pedang ini membelah bumi dan membelah angkasa, menanti mati bocah manusia yang berani menantang pendekar pedang itu. Namun, pedang menakjubkan itu menghilang tanpa suara tanpa melukai lawan sedikitpun. Apa yang terjadi? Banyak penonton tidak dapat bereaksi. Aura Ye Xuan masih dilepaskan perlahan, dan aura pedang di belakangnya terus meluas, meliputi seluruh dunia. Bayangan pedang dewa muncul, menunjukkan niat pedang tajam yang menusuk hati orang-orang. Inikah ilmu pedang yang kamu banggakan? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Wan Zhang tidak pernah menyangka bahwa serangan pedang ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Matanya menjadi gelap. Harta karun apa yang kau gunakan untuk mematahkan pedangku? Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, tidak buruk juga kalau kamu bisa mengolah niat pedang. Namun, kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang ilmu pedang. Tatapan mata Wan Zhang yang kejam melintas, dan dia mendengus, dengan keterampilan pedangku, aku akan segera melampaui dua ahli pedang tertinggi. Jika aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang ilmu pedang, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang memenuhi syarat. Ye Xuan perlahan mengangkat tangan kanannya, dan bayangan pedang suci dalam aura pedang memperlihatkan ketajamannya. Dia terkekeh dan berkata, tidak bisakah kau melihatnya sekarang? Dengan aura santo bela diri seperti ibelmu, apa hakmu untuk berbicara tentang ilmu pedang? Wan Zhang menatap bayangan pedang dewa yang muncul di aura pedang, bertanya-tanya dalam hatinya apa itu. Mengapa ada begitu banyak bayangan pedang di aura orang bijak bela diri Anda? Setiap aura orang kuat adalah hasil dari latihan seumur hidupnya. Beberapa orang kuat terlahir untuk berlatih keterampilan api, dan aura orang kuat mereka seperti api yang berkobar. Beberapa orang kuat telah bertempur sepanjang hidup mereka, menyerang dan membasmi musuh yang kuat, dan aura orang kuat mereka seperti kuda besi dan sungai es, dengan semangat juang yang membumbung tinggi ke langit. Aura seorang martial saint adalah hasil dari latihan seorang prajurit, dan aura itu tidak dapat menipu siapapun. Lihatlah aura martial saint milikmu, ada raungan monster dan dengungan roh ibel. Dengan aura seperti ini, bagaimana kau bisa berbicara tentang ilmu pedang? Ye Xuan terkekeh. Apa yang kau ketahui, semut manusia? Aku telah memahami maksud pedang. Jika aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang jalan pedang, apakah kau memilikinya? Ye Wan Zhang mendengus dingin. Aku tidak tahu dari mana kau mendapat kesempatan untuk mengembangkan niat pedang. Sayang sekali kau benar-benar tidak memiliki pemahaman apapun. Aura pedang yang lebih tinggi dari ranah niat pedang telah ditampilkan di hadapanmu begitu lama, tetapi kau tidak dapat melihatnya sama sekali. Ye Xuan mengangkat sudut mulutnya dan melanjutkan, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa pedangmu menghilang begitu saja? Biar aku beritahu, setetes air sungai jatuh ke laut, gelombang macam apa yang ingin kamu buat? Wan Zhang menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan ragu, tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menandingi pencapaianku dalam ilmu pedang. Aku ingin mematahkan mitos tentang dua ahli pedang tertinggi. Tidak mungkin ada yang bisa melampauiku dalam ilmu pedang. Bahkan Kaisar Dewa Kuno tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pedang ciptaanku sendiri. Apakah kau berbicara tentang pedang yang kau gunakan tadi? Harus kukatakan, pedang itu memang sangat menakjubkan. Ye Xuan sangat terkesan dengan pedang yang baru saja ia gunakan. Karena kau tahu betapa hebatnya pedang itu, kau harus tahu bahwa aku, yang dapat menciptakan teknik pedangku sendiri yang tak tertandingi, bukanlah tandinganmu. Wan Zhang menjadi semakin bangga saat mendengar pengakuan lawannya. Apakah kamu yakin pedang itu diciptakan olehmu? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, aku memperoleh beberapa wawasan 10 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, akhirnya aku menyempurnakan pedang ini, kata Wan Zhang dengan bangga. Tetapi mengapa teknik pedang itu tampak begitu familiar bagiku? Saat Ye Xuan melihat teknik pedang itu, dia merasa sangat familiar dengannya. Teknik itu terlalu mirip dengan 5 gerakan lainnya Jing Tao, Zhen Yue, Lai Hun, Long Xiao, dan Zhan Wuji. Benar saja, gerakan pedang yang digunakan Wan Zhang tadi sangat mirip dengan pedang petir yang diwarisi oleh Dewa Pedang Xuan Lige. Terlebih lagi, gerakan pedang yang digunakan Wan Zhang kebetulan mengikuti Jing Tao, dan seluruh set pedang petir terhubung. Namun, ada sesuatu yang sedikit aneh tentang teknik pedang yang digunakan Wan Zhang tadi, seolah-olah dia telah memodifikasinya. Hal ini membuat pedang tadi tidak lagi memiliki keanggunan yang seharusnya dimiliki pedang petir, dan menjadi lebih ganas. Seorang master sepertiku, apakah menurutmu kau bisa memahami ilmu pedang yang telah kupelajari?
Ketika Wan Zhang mendengar Ye Xuan mempertanyakan ilmu pedangnya, wajahnya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Apakah kamu yakin sudah menguasai teknik pedang? Tentu saja, kau tidak akan pernah bisa merasakan kemampuan berpedangku, kata Wan Zhang dengan percaya diri. Bagaimana kalau begini? Kebetulan aku punya 5 teknik pedang yang akan mengikuti pedang yang baru saja kau gunakan. Aku orang yang sangat rendah hati, jadi aku akan menggunakan semuanya agar kau bisa menilai. Tentu saja, agar kau bisa melihat kelima teknik pedang itu dan tidak mati di tengah jalan, aku hanya akan menggunakan 30% dari kekuatan masing-masing pedang. Ye Xuan mengulurkan 3 jari dan mengeluarkan pedang kunpeng dari kekosongan. Saat pedang itu terhunus, aura kendo berubah seketika, dan lapisan niat pedang muncul, meliputi semua arah, seolah-olah ada puluhan juta pedang yang membelah langit dan bumi, dengan momentum agung dan ketajaman yang tak tertandingi. Meskipun Wan Zhang sombong, dia sebenarnya cukup kuat. Dia tiba-tiba merasakan aura kendo yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak dengan niat pedang seperti gelombang. Dia merasa sedikit takut di dalam hatinya dan segera berkonsentrasi untuk merespons. Ye Xuan melangkah maju dengan pedang di tangannya, melepaskan niat pedangnya. Dia seperti pedang tajam yang terhunus. Dia berteriak dengan suara yang dalam, pedang pertama, pedang petir Jingtao. Saat teriakan itu jatuh, Ye Xuan bergerak, menyerang di depan Wan Zhang, melompat, dan menggunakan keterampilan unik Dewa Pedang-Pedang Petir Gelombang mengejutkan. Dia mengayunkan pedangnya hanya dengan 3/10 kekuatannya, tetapi pedang itu tetap memotong kekosongan. Cahaya pedang itu seperti guntur, menerobos kekosongan seperti ombak besar yang menghantam pantai. Wan Zhang membuka matanya lebar-lebar dan segera mengangkat pedangnya untuk menghalangi dengan seluruh kekuatannya. Wah! Dengan satu tebasan pedang, kedua pedang itu bertabrakan, dan Wan Zhang mundur 3 langkah, dengan ekspresi yang semakin panik di wajahnya. Ye Xuan tidak berhenti sama sekali, lalu berteriak lagi pedang kedua, pedang petir Zenyu. Ketika pedang kedua keluar, kekuatannya bagaikan gunung yang berat menekan, menindas ribuan musuh yang kuat, seolah-olah ingin menghancurkan lawan menjadi berkeping-keping dan memusnahkan jiwa mereka. Wah! Titik. Pedang ini hanya menggunakan sepertiga kekuatannya, tetapi setelah gelombang yang menggemparkan itu, niat pedang itu terus berlanjut, dan meskipun hanya sepertiga kekuatannya yang digunakan, kekuatannya luar biasa kuat. Wah! Wan Zhang dengan paksa menangkis pedang itu dan mundur 5 langkah. Pedang ketiga, pedang petir, pembelah jiwa. Pedang ketiga keluar, cahaya pedang merobek langit dan bumi, membasmi jiwa orang-orang, dengan tirani yang tak tertandingi dan kekuatan yang mendominasi. Kekuatan 3 poin, setelah Zenyu, kekuatannya masih sangat kuat. Wan Zhang telah berlatih ilmu pedang selama ratusan tahun. Ketika dia tiba-tiba melihat pedang ini, matanya melotot dan dia dengan cepat menggunakan keterampilan pedangnya untuk melawan. Ledakan, pedang petir dan pedang pemecah jiwa saling menebas, meski Wan Zhang melawan dengan teknik pedang, namun ia tetap dipaksa mundur 7 langkah oleh pedang ini. Pedang demi pedang, setiap serangan pedang membuat Wan Zhang merasa ketakutan. Karena dia akrab dengan jurus-jurus pedang itu, dan meskipun dia hanya mengerahkan sepertiga kekuatannya pada ketiga pedang itu, namun kekuatannya cukup kuat untuk membuatnya takut. Namun, Ye Xuan belum menyelesaikan gerakan pedangnya, dan terus berteriak pedang keempat, pedang petir raungan naga. Mengaum, saat pedang itu terhunus, seekor naga meraung ke angkasa, seakan-akan seekor naga gila lahir dari pedang itu dan membubung ke angkasa. Mata Wan Zhang melotot, dan tidak ada jejak kesombongan di wajahnya. Dia dengan cepat menggunakan gerakan terkuatnya, menarik jiwa ibel dalam aura martial Sein untuk menyerang cahaya pedang Long Xiao. Ledakan, wah, pedang itu melesat turun, menghancurkan aura martial Sein. Wan Zhang menangkis dengan pedangnya, lalu terlempar keluar dengan suara bang, jatuh di tepi panggung hidup dan mati. Ketika keempat pedang itu digunakan, seluruh alun-alun utara kota Bibo menjadi sunyi. Para setan langit yang semula berteriak-teriak histeris semuanya terdiam, karena di dalam mulut mereka, pendekar pedang klan setan langit yang telah melampaui 2 pendekar pedang tertinggi umat manusia, dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh 4 tebasan pedang beruntun milik manusia, dan akhirnya terlempar keluar. Umat manusia yang bersembunyi di kejauhan dan menonton, ketika mereka melihat Ye Xuan unggul dalam pertarungan hidup dan mati, hati mereka tiba-tiba menjadi fanatik dan mereka begitu bersemangat hingga ingin berteriak. Sungguh menyegarkan. Di kota Bibo, hanya karena Wan Zhang membasmi seorang pendekar bela diri manusia 10 tahun yang lalu, kekuatan manusia di kota itu menjadi terpuruk, seakan-akan ada setan surgawi yang kuat tengah menekan mereka, membuat mustahil bagi siapapun di kota itu untuk mengangkat kepala mereka. Sekarang, akhirnya ada yang bangkit dan mengalahkan Wan Zhang. Hal yang menginspirasi seperti ini membuat orang bersemangat. Ye Xuan berdiri dengan bangga, menatap master pedang klan setan langit yang sedang berbaring di tanah, dengan senyum di wajahnya, dan bertanya, dia sudah jatuh.
Dia masih punya satu pedang yang tersisa untuk digunakan. Kau, Wan Zhang sangat marah. Ia pikir ini adalah pertarungan hidup dan mati yang bisa dimenangkannya dengan mudah, tetapi ia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Bukankah kau bilang kau ingin melampaui dua pendekar pedang tertinggi dari ras manusia? Dengan pemahaman sampah klan setan langit, dari mana kau mendapatkan keberanian? Ye Xuan mencibir. Ada kemarahan di mata Wan Zhang, dan ekspresi marah itu tampak seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Padahal, pada awalnya dia mendalami ilmu pedang hanya untuk menyebut dirinya sebagai pendekar pedang, dan sama sekali tidak berniat melampaui kedua pendekar pedang terhebat itu. Pertarungan 10 tahun lalu membuat pamornya di klan Ibel Langit mencapai puncaknya. Hampir setiap Ibel Langit mengatakan bahwa dia adalah ahli pedang tertinggi di klan Ibel Langit dan pasti akan melampaui Kaisar Dewa King Qiao dan Dewa Pedang Xuan Lige dalam ilmu pedang. Kemudian, klan Setan Langit semakin membanggakan diri, dan pasti akan melampaui, secara bertahap berubah menjadi, sudah melampaui. Dia telah mendengarnya berkali-kali hingga tanpa sadar dia percaya bahwa dirinya sekuat itu pula yang menakjubkan, dan bahwa dirinya merupakan eksistensi yang melampaui para kaisar dewa kuno dan para ahli pedang tertinggi. Bukan hanya itu saja, dia bahkan mulai berpikir bahwa ilmu pedang peninggalan dewa pedang Xuan Lige itu hanyalah sampah. Dia pun mengasingkan diri selama 10 tahun hanya untuk memodifikasi jurus pedang petir itu, menjadikannya miliknya sendiri, yang membuatnya menggemparkan dunia dan tak tertandingi di dunia. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, dia berhasil memodifikasi jurus pedang petir, dan dia mengira bahwa modifikasinya itu benar-benar berbeda dengan yang asli. Namun, Ye Xuan mengenalinya sekilas. Dia juga menyadari bahwa keempat pedang yang digunakan Ye Xuan adalah seperangkat ilmu pedang yang sama dengan pedang guntur yang diperolehnya. Ye Xuan melanjutkan, saya melihat bahwa Anda memodifikasi jurus pedang petir. Namun sayangnya, modifikasinya sangat buruk. Pesona pedang petir tidak berubah sama sekali, tetapi jurus pedangnya telah dimodifikasi ke tingkat yang buruk. Anda mengatakan bahwa Anda hanya beruntung telah mengambil jurus yang diwarisi dari Dewa Pedang, tetapi Anda menghabiskan 10 tahun untuk memodifikasi jurus ini. Dari mana Anda mendapatkan keberanian untuk mengatakan bahwa Anda telah melampaui Dewa Pedang? Semut, kau benar-benar membuatku marah. Wan Zhang benar-benar marah. Ia berdiri dengan tatapan mata yang tajam, seperti binatang buas yang siap memangsa-mangsanya. Aku tidak ingin kau mati mengenaskan, tapi kau yang menginginkannya. Aktifkan aura Martial Saint, kepemilikan jiwa Ibel. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, lalu jiwa Ibel yang terus-menerus berdengung di dalam aura sang Martial Saint terbang mendekat dan menempel pada tubuhnya, menyebabkan aura gelap terpancar dari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, benar sekali. Aura seorang santo bela diri adalah hasil dari latihan seumur hidup seorang seniman bela diri, dan itu tidak dapat menipu siapapun. Karena kamu telah mengembangkan aura Ibel, mengapa kamu berpura-pura menjadi ahli ilmu pedang? Dasar semut rendahan, apa yang kau tahu? Yang ingin kulatih adalah seni pedang Ibel. Sungguh seni pedang tingkat 2 yang tidak berguna, jika mereka berani berdiri di hadapanku sekarang, aku akan menggunakan pedang penghancur dunia ini untuk memotong mereka menjadi semut. Saat Wan Zhang berbicara, dia melompat ke udara dan tiba-tiba melebarkan sayapnya. Dia seperti Ibel yang turun ke dunia, dan aura teror menyelimuti dunia. Kau hanya seekor semut yang baru setengah langkah memasuki alam Martial Saint, dan kau layak meragukan ilmu pedangku. Pergilah ke neraka, kata Wan Zhang sambil mengangkat pedang bercahaya itu dengan kedua tangannya, berteriak keras, dan menebasnya dengan pedang itu. Niat pedang Ibel itu memancarkan cahaya merah gelap, menebas langit dan bumi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga tampaknya akan memotong Ye Xuan dan seluruh tahapan kehidupan dan kematian menjadi berkeping-keping. Ketika Ye Xuan melihat pedang ini, tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Sekarang, kamu dapat melihat kekuatan sebenarnya dari keterampilan unik Dewa Pedang. Pedang petir menebas yang tak terbatas. Esensi sejati, pikiran ilahi, 100 kali lautan Ki, darah binatang kaisar, niat pedang kaisar dewa, 7 tingkat kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya, dan gerakan pedang terkuat dari pedang guntur digunakan. Pedang Kunpeng melesat keluar dengan kekuatan terkuatnya dan menebas dengan satu serangan. Energi pedang membubung ke langit, menghadapi energi pedang Ibel. Dua sisi tajam itu bertabrakan, kekuatannya meledak, dan lapisan gelombang udara meledak keluar, menyapu langit dan bumi, menyebabkan angin dan guntur meraung, mengguncang 4 arah. Dipenuhi dengan niat pedang kaisar dewa, pedang petir menebas semua musuh, seketika mematahkan energi pedang Ibel, mengalir ke dada Wan Zhang, menusuk dari belakangnya, dan membubung ke angkasa. Energi pedang membumbung tinggi ke langit, dan Wan Zhang jatuh dari udara ke dalam debu. Mengapa ini terjadi? Ia menatapku dengan mata merah,
Tampak enggan, suaranya serak, seolah-olah kalimat ini telah menguras seluruh tenaganya. Ye Xuan berdiri di depannya, menatapnya, dan berkata dengan nada dingin, jika kamu tidak memiliki kemampuan hebat seperti itu, jangan terlalu menyombongkan diri. Kamu cukup beruntung telah mempelajari jurus yang diwariskan oleh Dewa Pedang, jadi kamu harus lebih hormat. Kamu mengubah keterampilan unik Dewa Pedang menjadi berantakan dan mengatakan bahwa itu adalah ciptaanmu sendiri. Kamu sangat berkulit tebal, yang juga unik. Kau, Wan Zhang sangat marah dan menunjuk Ye Xuan dengan marah, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sebenarnya, kamu tidak punya bakat dalam ilmu pedang. Hanya bercanda saja kalau kamu bisa melampaui dua pendekar pedang tertinggi. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. Kau, Wan Zhang sangat marah, dadanya terasa sesak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ye Xuan membungkuk, bergerak mendekat, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, jika benar-benar ada seseorang di dunia ini yang dapat melampaui dua ahli pedang tertinggi, itu adalah aku, bukan kamu. Pertarungan hidup dan mati, pemenangnya telah ditentukan. Seluruh alun-alun kota utara menjadi sunyi. Para setan surgawi di kota Bibo tidak dapat mempercayai bahwa ahli pedang setan surgawi yang ada dalam benak mereka, yang melampaui legenda pedang umat manusia, benar-benar telah dikalahkan. Dia dikalahkan begitu telak hingga dia terpotong menjadi debu oleh satu pedang, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Klan setan langit terdiam, dan manusia yang bersembunyi di kejauhan menyaksikan pertempuran tidak berani bersuara. Karena alun-alun kota utara sudah dipenuhi oleh para setan langit, siapa saja yang berani bersorak keras saat ini, pasti akan dihajar sampai mati oleh para setan langit yang mengamuk. Oleh karena itu, para pejuang manusia hanya bisa menahan kegembiraan mereka, mengepalkan tangan mereka, dan meneriakkan baik dalam hati mereka. Setelah lama hening, diskusi perlahan mulai terdengar di alun-alun. Apakah Tuan Wan Zhang telah dikalahkan? Tidak mungkin. Semut manusia rendahan itu pasti menggunakan beberapa trik. Master Wan Zhang adalah eksistensi yang melampaui dua ahli pedang tertinggi. Tidak mungkin dia kalah dari semut rendahan. Benar sekali, dia pasti menggunakan tipuan. Diskusi makin memanas dan lama-kelamaan seluruh lapangan menjadi mendidih. Ye Xuan mengabaikan begitu saja suara bising di alun-alun, mengangkat pedangnya ke dada Wan Zhang, dan bersiap mengakhiri hidupnya. Setan langit meraung marah, semut rendahan ini pasti menggunakan tipu daya. Dia juga ingin membasmi Tuan Wan Zhang. Ayo kita injak dia sampai mati bersama-sama. Para setan surgawi kota Bibo telah lama terbiasa dengan metode penyerangan secara berkelompok. Setiap kali klan setan langit bertempur dengan ras roh lainnya, puluhan ribu setan langit akan memberontak, menyerbu ke depan dan menginjak-injak lawan mereka hingga mati. Puluhan ribu setan surgawi menyerbu maju dan menginjak-injak orang hingga tewas. Tidak seorang pun tahu siapa yang akhirnya melakukan pukulan fatal. Hukum tidak dapat meminta pertanggungjawaban semua orang, dan pemimpin Putri Duyung tidak dapat melakukan apapun meskipun dia mau. Cara semua setan langit membuat kerusuhan ini adalah tipu daya paling licik yang dilakukan oleh setan langit di kota Bibo. Ya, semut rendahan ini pasti menggunakan beberapa trik, kalau tidak dia tidak akan mampu mengalahkan Master Wan Zhang. Serang dan injak dia sampai mati. Sekelompok setan surgawi mulai berteriak dan membasmi. Segera setelah itu, seekor ibel surgawi memimpin dan bergegas menuju panggung hidup dan mati. Para ibel surgawi di seluruh alun-alun segera mengikutinya, seperti sekelompok binatang buas, menerkam mangsa di atas panggung. Ye Xuan menatap para ibel surgawi yang tengah menyerbu ke arahnya, dengan niat membasmi yang dingin di matanya, lalu mengayunkan pedang kunpeng. Energi pedang bergulung ke arah kelompok ibel surgawi seperti ombak, ibel surgawi yang menerkam mereka dari sisi kanan terpotong menjadi dua seperti gandum, dan jatuh ke tanah secara berkelompok, dengan darah berceceran dan jeritan mencapai langit. Seluruh alun-alun kota utara tiba-tiba berubah menjadi rumah pembantaian. Ye Xuan hendak menyerang dengan pedang kedua untuk membasmi ibel surgawi yang menyerbu dari sebelah kirinya. Pada saat ini, Hai Dongzhan berteriak berhenti. Ye Xuan mengabaikan teriakannya, mengayunkan pedang kunpeng, dan energi pedang menebas. Ratusan setan surgawi di sisi kiri terpotong menjadi dua bagian seperti gandum dan jatuh. Dalam sekejap, klan setan langit menjerit kesakitan. Para setan surgawi yang tersisa mundur ketakutan setelah melihat pemandangan ini. Dahulu, ketika para ibel surgawi ini berkumpul, mereka bertindak seperti pengganggu di kota Bibo. Mereka akan memukul siapapun yang mereka inginkan dan menindas siapapun yang mereka inginkan. Bahkan Putri Duyung tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Nah, para setan langit itu betul-betul menendang sepotong lempengan besi, mereka menyangka bisa meremukkan lawan sampai mati dengan menyerang secara berkelompok, tetapi mereka tidak menyangka bahwa lawan mampu memotong ribuan setan langit menjadi dua hanya dengan satu serangan.
Hai Dongzhan menatap mayat-mayat Ibel di seluruh alun-alun dengan ekspresi jelek. Beraninya kalian membantai warga sipil di kota Bibo. Ye Xuan menatapnya, mengerutkan bibirnya dan mencibir, Komandan Hai, lihat baik-baik, mereka yang meninggal berada di panggung hidup dan mati. Aturan panggung hidup dan mati adalah bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir begitu Anda berdiri di atasnya. Para Ibel surgawi ini sendiri mencari kematian, jadi itu bukan salahnya. Hai Donglu tiba-tiba terdiam, karena ribuan setan surgawi yang tewas itu memang telah tewas di panggung hidup dan mati. Karena ini adalah pertarungan antara yang kuat, panggung hidup dan mati ini sangat besar, menempati sebagian besar alun-alun. Sekarang panggung itu dipenuhi dengan mayat-mayat Ibel surgawi. Beberapa dari mereka masih belum mati, menyeret separuh tubuh mereka dan meronta-ronta serta melolong. Adegan itu sangat berdarah. Para setan surgawi yang tersisa semuanya menampakkan ekspresi ketakutan di wajah mereka dan mundur sejauh-jauhnya, tidak berani mendekat lagi. Ye Xuan melirik para Ibel surgawi itu dan mencibir, dasar sampah, berani-beraninya kalian menindas orang baik. Bukankah kalian biasanya sangat merajalela? Datang dan injak-injak aku sampai mati. Para setan surgawi yang mengelilingi alun-alun itu dipenuhi rasa takut dan marah. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani melangkah maju, malah mereka semakin menjauh. Ye Xuan mengalihkan pandangannya kembali ke Wan Zhang, memegang pedang kunpeng di dadanya, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, serahkan pedang Li Gemu. Wajah Wan Zhang sangat jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, tunggu saja. Suatu hari, aku akan membasmimu. Bukan hanya kamu, aku pasti akan melampaui dua ahli pedang tertinggi. Aku adalah pendekar pedang terbaik di dunia. Baiklah, berhentilah bermimpi. Tahukah kau mengapa kedua ahli pedang tertinggi itu sama-sama manusia? Beberapa hal tidak dapat dibiarkan begitu saja. Mereka yang benar-benar berbakat pada akhirnya akan menjadi kuat. Sungai waktu yang panjang akan menjelaskan semuanya. Alasan mengapa legenda pedang itu milik ras manusia, maka akan selalu menjadi milik ras manusia. Kata Ye Xuan. Omong kosong. Aku pasti akan menghancurkan mitos Kendo. Wan Zhang bersikeras. Beberapa hal tidak dapat dicapai hanya dengan berbicara. Klan setan langit secara alami kuat, itulah kelebihanmu. Sayang sekali pemahamanmu nol dan kreativitasmu negatif. Begitu banyak era telah berlalu, dan kamu bahkan tidak dapat belajar membuat pil dan memurnikan senjata. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menantang jalan pedang? Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Setelah jeda, Ye Xuan melanjutkan, ras manusia di benua Jiushu memang secara alami lemah. Orang yang belum berlatih kultivasi bahkan tidak dapat mengalahkan binatang buas. Namun, ras manusia yang begitu lemahlah yang menggulingkan dinasti Dewa Tianyao di zaman kuno. Kemudian, butuh puluhan juta tahun di zaman kuno untuk mendorong peradaban Jiushu ke puncaknya. Pikirkan baik-baik, selama ini, apa yang telah kau lakukan? Kau telah memperbudak satu ras demi satu dan membangun patung Raja Ibel mayat hidup untukmu, tetapi kau masih hidup seperti masyarakat primitif. Yang kau bawa ke dunia ini hanyalah kandang budak. Selain itu, kau tidak berguna. Kau seperti lumut sawi di dunia ini. Dimanapun kau menyebar, akan ada kehancuran. Lihatlah ras manusia. Kebangkitan ras manusia membawa kemakmuran alkimia, kebangkitan pemurnian senjata, dan puncak seni bela diri. Kapal terbang muncul di langit, dan kota-kota megah muncul di 9 negara bagian. Menyerahlah. Jalan pedang bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh ras yang terbelakang mental sepertimu. Setelah mendengar kalimat terakhir, Wan Zhang sangat marah hingga dia memuntahkan darah dan pingsan. Kedai Yukuan. Pertarungan hidup dan mati berakhir, Ye Xuan membasmi Wan Zhang, dan esensi sejati yang dimurnikannya memungkinkan dia meningkatkan kultivasinya, dan dia juga mendapatkan cincin penyimpanannya. Setelah kembali ke kedai, Ye Xuan memeriksa cincin penyimpanan Wan Zhang sambil minum. Cincin penyimpanan ini adalah produk kelas atas. Cincin ini memiliki total 12 batasan yang menghubungkannya dengan pemiliknya, sehingga orang lain tidak dapat membukanya meskipun mereka mendapatkannya. Jika Anda memaksa membukanya, isinya akan hancur. Namun, cincin penyimpanan ini sekarang dibuat secara berkelompok oleh para penyuling senjata. Meskipun butuh waktu 1 atau 2 tahun untuk membuat satu kelompok, pola pembatasan cincin penyimpanan hampir sama. Dan hampir semua pembatasan ini berasal dari formasi yang diwariskan dari formasi Yesen. Tidak mungkin. Sejak awal waktu, hanya ada orang yang luar biasa dan luar biasa dalam seni pembentukan. Formasi yang digunakan di Jiushu sekarang tidak dapat lepas dari bayang-bayang formasi Ye. Ye Xuan membuka kitab susunan dan mencari cara untuk mematahkan 12 batasan cincin penyimpanan. Kualitas cincin penyimpanan ini bagus, tetapi tidak ada yang istimewa tentang pembatasan pembentukannya. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Xuan untuk menemukan cara untuk menghancurkan mantra itu.
Dia merilis 12 metode untuk menghancurkan mantra itu dari kitab arai dan melarutkan batasan cincin penyimpanan satu persatu. Setelah batasan pada cincin penyimpanan itu dipatahkan, dia menyelidiki indera keilahiannya ke dalam cincin itu, dan hal pertama yang dilihatnya adalah sejumlah besar rahasia teknik pedang. Ya, cincin penyimpanan Wan Zhang berisi rahasia pertarungan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dari ilmu pedang manusia tingkat terendah sampai ilmu pedang orang suci tingkat tertinggi, jumlahnya ada ribuan, tersusun rapi. Bahkan ada beberapa teknik pedang yang tidak diwariskan ke sekte lain di sekte Tianjian. Tidak seorang pun tahu dari mana teknik itu diperoleh, tetapi diperkirakan teknik itu melibatkan pembasmian orang dan pencurian harta karun. Dilihat dari fakta bahwa ia telah mengumpulkan begitu banyak teknik pedang, Ibel Surgawi ini memang terobsesi dengan ilmu pedang. Dia pasti sudah gila karena ingin melampaui dua ahli pedang tertinggi, jadi dia mengasingkan diri selama 10 tahun, dan bahkan mencoba memodifikasi keterampilan pedang Dewa Pedang. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia memodifikasinya, dia tidak dapat mengubah pesona keterampilan unik Dewa Pedang. Selain rahasia pertarungan pedang, ada juga kotak pedang berhiaskan permata di dalam cincin penyimpanan. Setelah membukanya, ada pedang Li Ge di dalamnya. Tampaknya Wan Zhang menemukan rahasia pedang Li Ge setidaknya 10 tahun yang lalu, tetapi tidak menyebarkannya. Sebaliknya, ia diam-diam melatih keterampilan unik Dewa Pedang, dan menghabiskan 10 tahun lagi mencoba untuk mengadaptasi ilmu pedang Dewa Pedang Xuan Li Ge ke dalam ilmu pedangnya sendiri. Ye Xuan mengeluarkan pedang Li Ge dan memegangnya di tangannya untuk mengaguminya. Ini adalah pedang tingkat spiritual yang disempurnakan secara kasar, dan seharusnya menjadi salah satu pedang paling awal yang disempurnakan oleh Dewa Pedang Xuan Li Ge. Setelah itu, Ye Xuan menyelidiki indera spiritualnya ke pedang Li Ge untuk memeriksa teknik pedang yang tercatat di dalamnya. Seperti yang diharapkan, teknik pedang yang terekam di sini memang pedang petir mengejar langit dari teknik pedang Benlei, yang merupakan teknik sebelum pedang petir gelombang mengejutkan. Setelah memperhatikan gerakan pedang ini sebanyak 3 kali, Ye Xuan menyatukan jari-jari kanannya membentuk pedang, dan mulai memperagakan gerakan pedang ini secara perlahan. Pemilik kedai itu membawa daging panggang segar dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, apakah Anda sedang berlatih bela diri? Tunjukkan saja 2 gerakan kepadaku." Ye Xuan menanggapi dan terus memberi isyarat dengan jari-jarinya seolah-olah dia sedang menggunakan pedang. "Tuan muda bertarung di arena hidup dan mati hari ini, dan aku bersembunyi di kejauhan dan menonton. Tuan muda menebas lawannya dari udara dengan satu pedang, yang membuat darahku mendidih. Aku berharap bisa belajar seni bela diri dan bertarung denganmu." Pemilik kedai mengacungkan jempol dan berkata dengan gembira. Ye Xuan meletakkan pedang Li Ge, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri. Anggur yang kamu seduh sangat enak. Jika kamu ingin belajar seni bela diri, maka latihlah. Tidak hanya dapat membasmi musuh, tetapi juga dapat memperkuat tubuhmu. Tidak ada yang salah dengan itu, tetapi kamu tidak perlu memaksakannya. Lakukan saja apa yang kamu suka." "Benar sekali, Tuan." Pemilik kedai mengangguk cepat tanda setuju. "Mari kita duduk dan minum bersama," ajak Ye Xuan. Kedai ini sudah lama tidak buka. Pemiliknya tidak menolak. Ia duduk bersila, mengambil kendi anggur, dan mengisi gelas di depan Ye Xuan. Ketika mereka berdua sedang berbicara, sesosok tubuh berjalan masuk, berlutut dengan satu kaki dan melaporkan, "Tuan muda, saya baru saja menerima berita bahwa klan Setan Langit sedang mengadakan pertemuan rahasia di tempat berkumpul bawah tanah dan akan menyerang Jalan Qingtang pada malam hari untuk membalas dendam terhadap Wan Zhang. Jalan Qingtang adalah jalan yang penduduknya cukup padat, dan sebagian besar toko di jalan tersebut merupakan toko milik manusia. Yukuan Tavern berada tepat di Jalan Qingtang. Tian Yao berencana menyerang Jalan Qingtang pada malam hari untuk membalas dendam terhadap Wan Zhang. Ye Xuan tidak begitu takut. Dia sudah membasmi Wan Zhang, jadi mengapa dia takut dengan beberapa serangan dari Ibel Surgawi? Namun, warga sipil manusia di Jalan Qingtang berada dalam situasi yang lebih menyedihkan dan kemungkinan besar akan terkena dampaknya. Mendengar laporan dari pengawal rahasia Night Owl, tangan pemilik kedai langsung gemetar. Ia kehilangan pegangannya pada kendi anggur dan menumpahkan seember anggur. "Seberapa besar skala serangan malam itu?" tanya Ye Xuan. "Diperkirakan 3.000 setan surgawi akan diutus." Setelah pengawal rahasia burung hantu malam menyelesaikan laporannya, dia bertanya, "Tuan muda, haruskah kita memberitahu pemimpin pengawal Putri Duyung tentang hal ini?" Secara teori, jika klan Setan Langit ingin membuat keributan besar di kota Bibo, Hai Dongsan, sebagai komandan penjaga kota Bibo, pasti akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Namun, setelah Ye Xuan merenung sejenak, dia tidak meminta siapapun untuk memberitahu Hai Dongsan. Setan-setan surgawi di kota Bibo memang sedang merajalela, dengan 3.000 setan dikerahkan dalam penyerbuan malam hari, yang jelas berarti mereka ingin membasmi semua manusia di Jalan Qingtang.
Jika kita memberitahu Hai Dongzhan tentang hal semacam ini, hal itu dapat dicegah sekali, 2 kali, tetapi tidak dapat dicegah 100 kali. Terlebih lagi, mengingat situasi di kota Bibo saat ini, mustahil untuk menghukum begitu banyak setan surgawi. Kapanpun para ibel langit sedang tidak senang pada suatu hari, mereka akan melancarkan serangan malam dan membantai umat manusia. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di kota bintang suci karena penguasa kota bintang suci adalah Dewan Demigod. Dewan Demigod cukup kuat, dan para ibel langit di kota bintang suci tidak berani bertindak gegabah. Situasinya berbeda di kota Bibo. Kota Bibo secara kasat mata adalah kota para putri duyung, tetapi kota utara adalah kota daratan. Para putri duyung tidak tinggal di kota utara dan sama sekali tidak peduli dengan urusan kota utara. Hal ini mengakibatkan bagian utara kota Bibo hampir seluruhnya diduduki oleh klan setan langit, yang dapat berbuat apapun yang mereka inginkan. Jika keadaan seperti ini terus berlanjut, manusia di kota Bibo cepat atau lambat akan dibasmi oleh klan setan langit. Tidak mungkin bagi putri duyung untuk menangani situasi ini. Kita harus melakukannya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Yesuan membuat keputusan, keluarlah dan sampaikan pesan kepada klan setan langit. Beritahu mereka bahwa orang-orang kota Bibo mengetahui tentang rencana serangan malam klan setan langit dan sedang mempersiapkan pemberontakan di seluruh kota. Setelah mendengar keputusan ini, Kapten Night Owl Darkguard mengangkat alisnya dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda akan? Benar sekali. Mari kita perbesar semuanya dan lihat bagaimana reaksi setan langit. Kapten dari Garda Rahasia Night Owl menerima perintah tersebut dan turun untuk melaksanakan tugasnya. Segera, Anisasi Ibel Surgawi Kota Bibo yang dipimpin oleh Jin Guduk mengetahui berita bahwa umat manusia akan memberontak di seluruh kota. Jin Guduk dan para pemimpin Ibel Surgawi lainnya segera mencibir dan mengubah rencana menyerang Jalan Qingtang di malam hari menjadi menyerang Beicheng di malam hari. Mereka mengerahkan 10.000 Ibel Surgawi dan bersiap untuk membantai semua manusia di Kota Bibo. Seperempat jam kemudian, pengawal rahasia Night Owl melaporkan lagi. Ketika Yesuan mendengar berita itu, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan saudara-saudara bersiap. Malam ini adalah malam pedang panjang. Angin bertiup di malam hari dan cuaca menjadi sedikit lebih dingin. Angin bertiup membawa daun-daun yang berguguran, bergulir di jalanan yang dingin. Tampaknya semua orang di seluruh jalan itu bisa merasakan suasana suram di udara, jadi bahkan sebelum malam tiba, hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan itu, dan sesekali orang yang lewat tampak terburu-buru. Kota Bibo adalah kota yang setengahnya terdiri dari air, dengan kelembaban tinggi dan malam yang dingin. Bahkan sebelum musim dingin tiba, banyak keluarga harus menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Angin bertiup ke dalam kedai, dan pemilik Huhai Kiao bergegas menutup pintu. Saat hendak menutup pintu, saya melihat seorang pejalan kaki lewat di depan pintu dan dengan ramah mengingatkannya, Ni Yuda, cepatlah pulang. Malam ini Tik Mahadewa di rumah dan jangan keluar. Hei, jawab lelaki itu sambil mempercepat langkahnya. Huhai Kiao menutup pintu, membawa baskom arang ke kaki Yesuan, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya biasanya menggunakan arang untuk merokok di sini, jadi saya harus merepotkan Anda. Tidak masalah. Yesuan tidak memperdulikannya. Bagi seorang pendekar, tidak masalah jika dia tidak harus memanggang api. Namun, pemilik kedai juga memiliki niat baik, jadi dia tidak menolak. Huhai Kiao menyiapkan baskom arang, menusuk 3 potong daging nangui asap dengan batang bambu, menancapkan ujung batang lainnya ke dalam abu arang, lalu menggantungnya di dekat api arang untuk dipanggang perlahan. Yesuan mengeluarkan buku rahasia pertarungan pedang dari cincin penyimpanan Wanzang dan membacanya perlahan-lahan. Teknik pedang ini bervariasi dalam tingkatannya, tetapi masing-masing mempunyai fitur uniknya sendiri. Yesuan mengeluarkannya dan memeriksanya, bukan untuk berlatih, tetapi untuk memahami beberapa kekurangan dan keunikan teknik pedang tersebut. Sejak ia memperoleh pencerahan tentang aura ilmu pedang, ranah ilmu pedangnya telah mencapai puncak tertentu. Mengenai teknik pedang ini, ia hanya perlu melihatnya sekali untuk memahami secara kasar konsepsi artistik dari gerakan yang terkandung di dalamnya. Malam mulai tiba. Pengawal rahasia Night Owl kembali setiap 1/4 jam untuk melaporkan situasi di luar. Yesuan sedang menghangatkan diri di dekat api unggun, membaca buku, dan mendengarkan laporan dari pengawal rahasia Night Owl, dengan perasaan tengah merencanakan strategi. Tuan Muda, para ibel surgawi telah mulai melakukan tarian pengorbanan di tempat berkumpul di bawah tanah. Namun, tidak ada pendeta ibel surgawi tingkat tinggi yang hadir. Sebaliknya, mereka menggunakan nyanyian Buddha penenang jiwa yang dipancarkan oleh Keong Gema. Penjaga rahasia Night Owl melaporkan. Yesuan telah melihat tarian pengorbanan klan setan langit. Sederhananya,
Seorang pendeta setan langit tingkat tinggi melantunkan nyanyian Sansekerta penenang jiwa setan langit yang diwariskan dari zaman kuno, dan sekelompok besar setan langit menari melingkari pendeta itu. Kalau suku Ibel Surgawi yang masih mempertahankan adat istiadat zaman dahulu, setelah tarian pengorbanan, itu adalah beberapa setan langit wanita dengan garis keturunan paling mulia akan berhubungan dengan beberapa prajurit setan langit terkuat, dan dengan cara ini melahirkan garis keturunan yang kuat. Sampai batas tertentu, kombinasi darah paling langsung ini memang memiliki potensi untuk menciptakan keturunan garis keturunan yang lebih kuat. Namun, klan Tianyao belum menghasilkan orang kuat yang mengguncang dunia akhir-akhir ini. Ini mungkin menunjukkan bahwa mengandalkan garis keturunan saja tidak dapat membuat klan menjadi makmur. Setelah makan malam, Hu Haiqiao membawa dua anak dari halaman belakang, laki-laki dan perempuan, berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Gadis itu adalah kakak perempuannya, dengan wajah yang cantik dan berperilaku sangat baik. Adik laki-lakinya juga sangat cantik, dan tampaknya lebih pemalu daripada kakaknya. Kalian berdua duduk saja di sini dan hangatkan diri di dekat api unggun. Jangan ganggu tuan muda. Hu Haiqiao mengatur agar kedua anak itu duduk di sebelah tungku perapian dan memberi mereka instruksi serius. Saya mengerti, ayah. Kedua anak itu sangat patuh dan mengangguk setuju. Namun setelah duduk, mereka menatap daging panggang di meja rendah dan meneteskan air liur. Karena penindasan dari Ibel Surgawi, kedai ini tidak dapat dibuka untuk umum hampir sepanjang waktu. Dapat dilihat bahwa keluarga ini telah menjalani kehidupan yang sangat keras selama bertahun-tahun. Yesuan tentu saja memperhatikan ekspresi kedua anak itu. Dia tersenyum dan mendorong daging rebus itu ke arah mereka, sambil berkata, makanlah. Tapi jangan gunakan tanganmu. Gunakan sumpit. Kedua anak itu saling memandang dan segera bergegas ke meja untuk mengambil sumpit. Hu Haiqiao bergegas menghampiri, menepis tangan kedua anak itu, dan memarahi mereka, kalian tidak sopan. Ini makanan pembuka tuan muda. Nanti aku akan memberikan kalian daging panggang di atas anglo, masing-masing 1 potong. Biarkan mereka makan. Aku tidak butuh daging kecil ini, kata Yesuan. Hu Haiqiao kemudian berhenti memperhatikan kedua anak itu dan membiarkan mereka berbagi daging rebus di piring secara merata. Setelah beberapa saat, Hu Haiqiao bertanya, Tuan, biarkan kedua anak ini tinggal di sini, jadi mereka tidak akan mengganggu Anda, kan? Bagus. Yesuan tahu mengapa Hu Haiqiao menempatkan kedua anak itu di sini, karena dia tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini, dan tempat di mana dia berada adalah tempat yang paling aman. Setelah malam tiba, lampu minyak di ruangan itu menjadi redup. Yesuan mengeluarkan mutiara cerah dan menggantungnya di dudukan lampu di atap untuk penerangan. Malam itu, wilayah utara kota Bibo sangat sepi, bagaikan ketenangan sebelum badai, seakan-akan akan terjadi letusan, membuat orang-orang begitu gelisah hingga tidak bisa bernapas. 1/4 jam telah berlalu sejak terakhir kali pengawal rahasia Night Owl melapor. Sosok melintas di ruangan itu, dan penjaga rahasia Night Owl datang untuk melapor tepat waktu tuan muda. Para Ibel di tempat berkumpul di bawah tanah telah mulai melakukan upacara penculikan, dan Jin Guduk serta para pemimpin Ibel lainnya secara pribadi berpartisipasi di dalamnya. Diperkirakan upacara penculikan akan berakhir dalam waktu setengah jam, dan kemudian mereka akan melancarkan serangan malam. Setelah mendengar laporan itu, Yesuan membalik api arang dengan tongkat dan berkata, apakah Jin Guduk juga dianggap sebagai prajurit Ibel Surgawi yang kuat? Menurut ritual inseminasi klan Setan Langit, prajurit Setan Langit yang paling kuat dipilih untuk inseminasi dengan harapan melahirkan garis keturunan yang kuat. Akan tetapi, Jin Guduk jelas bukan seorang prajurit yang kuat, tetapi lebih pandai menghasut setan surgawi untuk menimbulkan masalah. Apakah Su Changlin dan yang lainnya siap untuk bertempur? Tanya Yesuan. Kami siap bertempur. Jika terjadi sesuatu malam ini, Su Changlin dan 2 kapten lainnya akan memimpin pasukan berkuda dalam 3 kelompok untuk membasmi Ibel Surgawi. Jawab penjaga rahasia Night Owl. Baiklah, silakan. Yesuan melambaikan tangannya dan meminta pengawal rahasia Night Owl untuk mundur. Sementara pengawal rahasia Night Owl melaporkan situasi tersebut, kedua anak keluarga Hu terus menatap buku rahasia ilmu pedang di atas meja. Yesuan mendorong 2 buku rahasia di depan mereka dan bertanya sambil tersenyum, ini ada 2 buku panduan pedang, satu adalah buku panduan pedang tingkat suci, dan yang lainnya adalah buku panduan pedang dasar tingkat manusia. Jika aku memberikannya kepadamu, mana yang akan kamu pilih? Kedua anak itu berpikir sejenak, lalu secara bersamaan menunjuk ke arah buku ilmu pedang suci. Hu Haiqiao melihat ini dan menghampiri mereka untuk memukul punggung tangan mereka, memberi mereka pelajaran, jika kalian belum pernah berlatih seni bela diri, kalian tidak akan bisa berlatih ilmu pedang tingkat Sein. Ini disebut berambisi terlalu tinggi. Yesuan lalu bertanya, mengapa kamu memilih yang ini? Adiknya berkata, lebih dulu simpan saja dan praktikkan setelah aku menguasai ilmu bela diriku.
Ye Xuan menatap gadis kecil itu lagi dan bertanya, bagaimana denganmu? Jual saja dan tukarkan dengan lebih banyak rahasia bela diri yang bisa kita latih. Gadis kecil itu memberikan jawaban yang berbeda. Ketika Hu Haiqiao mendengar jawaban putrinya, dia tidak tahu harus berkata apa. Jawaban ini kedengarannya bagus, tetapi sesungguhnya sulit dilakukan, karena bagi orang biasa, menjual buku petunjuk pedang tingkat suci tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Setelah mendengar jawabannya, Ye Xuan tidak berkomentar, tetapi hanya tersenyum. Gadis kecil itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, yang mana yang akan Anda pilih? Ye Xuan ragu sejenak sebelum berkata, aku harus mengambil keduanya. Jawaban ini bahkan lebih tidak terduga. Melihat ekspresi terkejut di wajah kedua anak itu, Ye Xuan berkata sambil tersenyum orang-orang seharusnya lebih kreatif. Alasan mengapa umat manusia mampu bangkit dari zaman kuno adalah karena ras ibel langit tidak memiliki kreativitas. Hu Haiqiao segera memuji Tuan Muda, Anda memang sangat berpengetahuan. Ye Xuan bertanya lagi pada kedua anak itu, bisakah kamu membaca? Adik perempuan keluarga Hu mengangguk terlebih dahulu, aku tahu semua puisi dan esai dasar, dan adikku juga tahu setengahnya. Apakah kamu ingin belajar dan mempelajari seni bela diri? Ye Xuan bertanya lagi. Nona muda dari keluarga Hu itu jelas sangat bijaksana, dan menundukkan kepalanya dan berkata, butuh banyak batu spiritual untuk menjadi murid. Ayah sudah bekerja keras, jadi sebaiknya aku tidak pergi. Dia berkata, aku lebih baik tidak pergi, tapi sebenarnya dia tidak bisa pergi. Di kota Bibo, kecuali Anda adalah keluarga besar, Anda tidak mampu untuk berlatih seni bela diri, jadi belajar lebih mudah. Ayahmu telah memutuskan untuk pindah ke kota Liuyun. Begitu kamu sampai di kota Liuyun, kamu tidak akan membutuhkan batu roh untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Titik titik titik, titik titik titik. Kedua anak itu dan Hu Haiqiao semuanya tampak bingung. Gadis kecil itu segera berbalik menatap ayahnya, benarkah? Hu Haiqiao memang bermaksud mengikuti saran Ye Xuan dan menetap di kota Liuyun bersama karavannya, tetapi dia tidak tahu bahwa belajar dan berlatih seni bela diri tidak memerlukan batu roh. Tuan Muda, di dinasti Zhou sekarang ini, seseorang tidak perlu menghabiskan batu roh untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Hu Haiqiao menganggap ini luar biasa. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, ini bukan dinasti Zhou besar, ini kota Liuyun. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dapat pergi ke sekolah seni bela diri untuk belajar dan berlatih seni bela diri. Mereka tidak memerlukan batu roh, dan mereka juga menerima subsidi makanan dan pakaian hingga mereka berusia 12 tahun. Lalu aku bisa belajar dan berlatih seni bela diri selama 4 tahun lagi, dan adikku bisa belajar selama 5 tahun lagi. Adik perempuan keluarga Hu menghitung dengan jarinya dan langsung merasa senang. Dia berbalik dan menatap ayahnya, ayah. Lebih dari 4 tahun. Ye Xuan tersenyum dan melanjutkan, jika kamu belajar dengan baik, kamu dapat mendaftar ke Kunpeng College dan Senjiang College pada usia 12 tahun. Selama kamu lulus ujian, kamu dapat masuk ke perguruan tinggi untuk melanjutkan latihanmu. Hu Haiqiao agak skeptis. Bagaimanapun, masalah ini berada di luar pemahamannya. Bukankah itu berarti semua anak di kota akan berlomba-lomba untuk pergi ke sekolah untuk belajar dan mempelajari seni bela diri? Ini akan terlalu mahal. Apakah kota Liuyun mampu membelinya? Kalau kota Liuyun sebelumnya, betul-betul tidak akan mampu bertahan. Faktanya, tidak ada satu kota pun di dinasti Zhou besar yang mampu mendukungnya, kecuali kota Liuyun. Kota Liuyun mengalokasikan 20% dari pendapatan kanal setiap tahun untuk menutupi biaya 2.000 sekolah. Ini adalah angka yang sangat besar. Jika kota ini adalah kota lain, kota ini akan runtuh dalam waktu setengah tahun. Namun, kota Liuyun memiliki rute perdagangan dengan semua ras dan dapat bertahan sepenuhnya. Ye Xuan tidak menjelaskan banyak hal, tetapi hanya berkata ketika kamu tiba di kota Liuyun, kamu akan mengetahuinya secara alami. Ketika dia berbicara, pengawal rahasia Night Owl datang melapor lagi. Tuan Muda, Presiden Kamar Dagang Haihe mendengar tentang rencana Tianyao untuk melancarkan serangan malam, dan telah pergi mencari Hai Dongzan, berharap Hai Dongzan dapat maju untuk meredakan insiden itu. Ye Xuan langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini dan mengutuk, mubazir. Kamar Dagang Haihe adalah kamar dagang manusia terbesar di kota Bibo. Kamar dagang ini memiliki akar yang luas di kota Bibo dan dianggap sebagai kekuatan manusia terbesar di kota Bibo. Jika klan setan langit melancarkan serangan malam ini, kamar dagang Haihe pasti akan menderita kerugian, jadi setelah mendengar berita itu, Presiden Kamar Dagang Haihe segera pergi mencari Hai Dongzan, berharap dia akan keluar untuk menghentikan klan setan langit. Sebenarnya, kenyataan bahwa setan menyerang malam ini tidak dapat ditutup-tutupi. Dari suasana jalan yang dingin dan sepi, terlihat bahwa manusia di kota itu sudah menerima berita itu lebih awal dan semuanya bersembunyi. Oleh karena itu,
Tidak mengherankan bahwa kamar dagang Haihe menerima berita ini. Jika kamar dagang Haihe benar-benar membujuk Hai Dongzhan untuk menghentikan serangan malam Tian Yao, tampaknya insiden itu sudah diselesaikan. Namun, ia meninggalkan bahaya tersembunyi yang terbesar. Jika Ibel di kota Bibo dapat merencanakan serangan malam, mereka dapat merencanakan serangan kedua dan ketiga. Dan perang Haidong tidak dapat dicegah setiap saat. Namun, mustahil bagi kavaleri besi Dewa Angin untuk tinggal di kota Bibo selamanya. Setelah malam ini, jika klan setan langit melancarkan serangan malam lagi, manusia di kota itu hanya bisa menunggu kematian. Oleh karena itu, meskipun kamar dagang Haihe tampaknya telah menenangkan insiden tersebut, pada kenyataannya, insiden itu lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Tuan muda, jika Hai Dongzhan menghentikan rencana Tian Yao malam ini, maka pengerahanmu akan sia-sia. Bagaimana kita harus menanggapinya sekarang? Kapten Night All Dark Guard meminta perintah. Pergi, cari Presiden Kamar Dagang Long Yun dan minta dia untuk menemukan Hai Dongzhan dan membuat beberapa tuntutan yang berlebihan. Semakin berlebihan semakin baik, pastikan untuk membuat Hai Dongzhan marah. Ye Xuan segera memberi perintah. Kamar Dagang Long Yun adalah kamar dagang yang di dalamnya terdapat perguruan tinggi Kunpeng, kota Liu Yun, dan tentara Long Yuan. Kamar dagang ini mengikuti rute perdagangan semua ras dan memiliki cabang di setiap kota di sepanjang rute perdagangan, termasuk kota Bibo. Baik. Kapten Night All Dark Guard menerima perintah itu dan segera pergi menyampaikan perintah itu ke Kamar Dagang Long Yun. Setengah jam kemudian, Presiden Kamar Dagang Long Yun mengajukan 3 permintaan kepada Hai Dongzhan. Pertama, tarif pajak Kamar Dagang dikurangi 30%, yang membuat Hai Dongzhan sedikit marah. Kedua, semua transaksi dilakukan dengan batu roh sebagai mata uang, bukan mata uang Putri Duyung, mutiara spiritual. Hai Dong sangat marah selama perang. Yang ketiga adalah membuka perairan selatan kota Bibo dan membangun pelabuhan untuk kapal dagang berlabuh. Ini berarti kualitas air di sekitar bagian selatan kota Bibo akan terpengaruh. Inilah yang paling tidak dapat ditoleransi oleh Putri Duyung. Hai Dongzhan sangat marah. Setelah marah, Hai Dongzhan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada ras manusia yang sombong itu. Dia tidak harus melakukannya sendiri. Dia hanya harus menyingkir dan membiarkan suku Tian Yao melancarkan serangan malam sesuai rencana. Malam itu, anginnya dingin dan jalan Qingtang yang dulu ramai kini menjadi gelap, tanpa seorang pun yang terlihat. Pada suatu malam yang gelap dan berangin ketika pembasmian sudah di depan mata, orang bisa mencium aroma yang tidak biasa dalam angin. Ketika bulan sabit menghilang di balik awan, bayangan gelap muncul di jalan Qingtang dan mendarat di dinding sebuah bangunan. Lalu muncullah bayangan kedua, ketiga, keempat. Semakin banyak bayangan hitam muncul, beberapa di atap dan beberapa di dinding, mengelilingi sebuah kedai minuman di jalan Qingtang. Pada saat yang sama, sejumlah besar bayangan hitam muncul di jalan-jalan kota Bibo. Setiap bayangan hitam tinggi dan kuat, dan mereka tidak lain adalah Ibel Surgawi. Tiba-tiba, terdengar suara lolongan panjang dari jalan Qingtang. Terdengar suara tembakan di udara, dan anak panah tombak dengan kobaran api melesat ke arah Yukuan Tavern. Raungan panjang ini juga menjadi tanda dimulainya serangan malam. Semua Ibel di kota itu mendengar lolongan itu dan melancarkan serangan pada saat yang sama, dengan tujuan untuk membantai semua manusia di kota itu. Tidak ada penjaga yang menghentikan mereka, bahkan penjaga dari kota Bibo yang awalnya berpatroli malam pun dipindahkan. Serangan malam itu dilancarkan dengan sangat halus dan tampak seperti pembantaian umat manusia oleh para setan surgawi. Wah, panah tombak yang ditembakkan ke arah bar, mengenai lapisan tirai cahaya formasi saat hendak memasuki bar, dan meledak menjadi bola bunga api dengan suara bang, terbang kemana-mana. Ah! Terjadi guncangan di dalam bar, dan tangan Ye Xuan tidak bergetar saat dia menyalakan api arang, tetapi saudara Hu di sebelahnya berteriak kaget. Diam, jangan takut, jangan takut. Hu Haiqiao segera menghibur kedua anak itu, denganmu di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika langit runtuh. Tampaknya ketenangan Ye Xuan benar-benar membuat mereka percaya diri. Kakak beradik Hu memang tenang, tetapi mereka semua condong ke arah Ye Xuan. Ye Xuan mendorong sepotong arang hitam yang berasap ke bagian terpanas dari api arang dan menyalakannya dengan saksama. Dia berkata perlahan, sudah waktunya untuk memulai. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah anak panah berapi melesat keluar dari dalam bar, melesat ke angkasa, meledak di angkasa, dan meledak menjadi kembang api yang menyilaukan. Ini adalah sinyal bagi kavaleri besi Feng Shen untuk berangkat. Saat berikutnya setelah anak panah suar meledak, suara gemuruh kuku besi terdengar, seolah-olah guntur menggelegar ke dalam kota, mengguncang seluruh kota. Basmi, basmi semua orang menyebalkan dari ras manusia. Jin Guduk berdiri di luar jalan Qingtang dan meraung keras. Ribuan setan surgawi meraung serentak dan menyerbu menuju Yukuan Tavern.
Tombak yang menyala dengan api melesat ke arah kedai, mengenai tirai cahaya formasi, dan meledak menjadi bola api. Bang, 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 tirai cahaya formasi itu berkedip-kedip, seolah-olah dapat ditembus kapan saja. Pada saat yang sama, di kota Bibo, gerombolan setan langit menyerbu ke jalan-jalan. Ketika mereka melihat rumah-rumah yang dihuni manusia, mereka menendangnya hingga terbuka dan menyerbu masuk untuk membakar, membasmi, dan menjarah. Tiba-tiba, teriakan pembasmian terdengar di kota. Klan setan langit benar-benar menyingkapkan sifat mereka yang kejam dan merajalela, bersiap untuk membasmi semua manusia di kota. Tepat ketika Ibel Surgawi mendatangkan malapetaka di kota. Pasukan kavaleri bergegas keluar dari kamar dagang Longyun dalam 3 kelompok, dan menyerbu ke jalan-jalan kota utara dari 3 arah untuk membasmi Ibel Surgawi. Suara gemuruh kaki kuda menggetarkan seluruh kota. Kekuatan tempur kavaleri besi Dewa Angin sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Ibel Surgawi di kota yang hanya menindas warga sipil manusia. Ketika kuku kuda lewat, Ibel Surgawi yang ganas dan brutal itu tercabik-cabik, darah berceceran, dan kabut darah memenuhi langit. Teriakan tajam Ibel Surgawi bergema di seluruh kota. Setan-setan surgawi yang ganas dan brutal ini awalnya ingin membantai manusia di kota malam ini untuk memuaskan sifat berdarah mereka. Namun, saat pembasmian dimulai, sang pemburu menjadi mangsa. Puluhan ribu setan surgawi menyerbu ke jalan-jalan kota, siap membantai warga sipil manusia yang tak berdaya, tetapi yang mereka hadapi memang pasukan berkuda elit. Suara gemuruh kaki kuda pun terdengar dan setan itu lari mundur karena takut. Akan tetapi, bagaimana kedua kakinya dapat berlari lebih cepat daripada kecepatan kuku kuda? Beberapa setan surgawi yang telah mencapai tingkat jenderal terbang dan mencoba melarikan diri, tetapi ditembak jatuh oleh panah otomatis kuat dari kavaleri besi Dewa Angin. Untuk sesaat, seluruh kota Bibo menjadi ladang pembantaian. Puluhan ribu setan surgawi melarikan diri di sekitar kota, dan di belakang mereka ada kavaleri manusia yang tampak seperti dewa pembasmi yang turun ke bumi. Apa yang awalnya direncanakan sebagai serangan malam berubah menjadi pertempuran sengit. Setan surgawi berteriak ketakutan, tetapi tidak ada ras roh yang maju untuk menghentikan pembasmian. Hai Dongzan dan pengawalnya di kota Bibo mendengar jeritan di kota, tetapi jeritan itu tercampur dengan suara pembasmian, dan mereka tidak dapat membedakan apakah itu manusia atau setan surgawi yang berteriak. Hai Dongzan membenci kedua kelompok etnis tersebut. Awalnya, ras manusia lebih baik, tetapi hari ini, Kamar Dagang Manusia benar-benar membuat permintaan yang kasar, yang benar-benar menghilangkan satu-satunya kesan baik yang dimilikinya terhadap ras manusia. Di kota Bibo, ras manusia dan ras Ibel Surgawi selalu harus menentukan siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih rendah, jika tidak, akan ada konflik setiap hari. Dia sangat kesal karena harus berurusan dengan mereka setiap saat. Oleh karena itu, Hai Dongzan merasa bahwa kedua kelompok etnis itu harus berakhir, dan malam ini akan menjadi saat yang tepat. Tentu saja, ketika dia memutuskan untuk mengabaikan masalah itu, dia pada dasarnya telah mengantisipasi hasil malam ini. Hai Dongzan berdiri di loteng air yang paling mempesona di kota itu, melihat api yang membumbung dari kota utara, dan berkata dengan santai setelah malam ini, seharusnya tidak ada lagi warga sipil manusia di kota Bibo. Klan setan langit juga sangat menyebalkan. Akan sangat bagus jika mereka bisa menghilang bersama-sama. Jalan Qingtang, Kedai Yukuan. Setelah arang berasap mulai terbakar, tidak ada lagi asap yang keluar. Yesuan membalik arang tersebut agar dapat terbakar lebih sempurna. Jenis arang yang berasap ini karena arangnya tidak terbakar secara menyeluruh saat proses pembakaran. Hal yang sama berlaku untuk para Ibel Surgawi di kota Bibo. Jika Anda ingin mereka diam, Anda harus membasmi mereka sepenuhnya. Wah, terdengar ledakan keras lagi, dan formasi pertahanan yang disusun tergesa-gesa itu telah mencapai batasnya dan hendak dihancurkan oleh busur ilahi Ibel Surgawi. Penjaga rahasia Night Owl segera berlutut dengan satu kaki dan meminta perintah Tuan Muda, formasi pertahanan tidak dapat lagi menghentikan serangan setan langit. Haruskah kita membiarkan Kapten Su memimpin tim untuk datang dan melindungi kita? Yesuan menunggu sampai arang yang berasap di tungku itu menjadi merah membara, lalu dia memasukkan tongkat bambu itu ke dalam abu arang dan berkata, tidak perlu. Mereka hanya sekelompok orang jahat. Kita bisa membasmi mereka sesuka hati. Sambil berbicara dia mengangkat tangan dan melepaskan pedang kunpeng, kemudian membentuk gerakan pedang dan mengaktifkan teknik pedang surgawi. Di luar bar, Jin Guduk memerintahkan para setan surgawi untuk mengepung bar serang. Serang ke dalam, hancurkan formasi, serang ke dalam, dan basmi semut-semut manusia hina itu. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pedang terbang keluar dari kedai. Kemudian, terdengar teriakan keras dari dalam bar pedang surgawi teknik membasmi naga. Dentang,
Pedang terbang itu segera menyemburkan energi pedang sepanjang ratusan kaki, menebas, meninggalkan bekas pedang yang dalam di tanah dan tembok tinggi. Satu demi satu, setan surgawi itu terpotong menjadi dua dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Pedang terbang itu berputar di antara sekelompok setan surgawi, dan semua setan surgawi yang maju terbasmi. Pedang terbang itu membuat putaran terakhir, menusuk dada Jin Guduk dan memaku dia ke dinding. Ye Xuan kemudian perlahan keluar dari bar, menatap Jin Guduk, dan berkata dengan ringan sulit untuk memahami apa yang sedang kamu pikirkan. Mencari sekelompok antek untuk mengepung dan membasmi Martial Saint. Pengepungan dua tempat suci dan satu negara kuno seperti Lei Motian tidak dapat melakukan apapun padaku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jin Guduk memuntahkan darah dan berusaha berkata kau berani membasmi begitu banyak ibel surgawi. Kau akan menyesalinya, negeri ibel surgawi kuno tidak akan membiarkanmu pergi. Lupakan saja, setan-setan surgawi yang kubasmi sudah cukup untuk mengubur kota Bibo. Beberapa sampah sepertimu tidak akan membuat perbedaan apapun. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lalu mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang terbang itu. Jin Guduk meluncur turun dari dinding, menyemburkan darah dan menyeringai, bahkan jika aku mati, semua semut manusia di kota ini akan terkubur bersamaku. Aku tidak akan kalah. Apakah kau mendengar jeritan di kota ini? Itu adalah jeritan sesama manusia. Hahaha. Sebaiknya kau dengarkan baik-baik. Teriakan yang tidak mengenakan itu, apakah itu dari ras manusia atau ras ibel surgawi? Ye Xuan terkekeh. Jin Guduk terkejut dan mendengarkan dengan saksama. Semakin dia mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres, karena teriakan itu semakin mirip dengan teriakan klan ibel langit, tajam dan menusuk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jin Guduk tampak bingung. Kalian semut rendahan tidak mungkin menjadi lawan dari ibel langit yang kuat. Membasmi kalian semudah membasmi ayam. Ini tidak mungkin teriakan klan ibel langit. Tak lama kemudian, suara derap kaki kuda memberitahunya jawabannya. Su Changlin memimpin 1000 kavaleri besi Fengshen dari jalan timur ke jalan barat. Ketika melewati jalan Qingtang, dia berhenti sebentar dan membungkuk kepada Ye Xuan dan berkata, Mayor Jenderal, semuanya berjalan lancar. 1000 kavaleri yang saya pimpin telah membasmi lebih dari 3000 ibel surgawi. Ye Xuan menunjuk ke ujung jalan Qingtang dan berkata, lanjutkan. Baik, Su Changlin menerima perintah itu dan memimpin 1000 prajurit kavaleri melalui jalan Qingtang dan terus menyerbu ke dalam kota, menghancurkan semua tempat berkumpulnya klan Tianyao yang telah dieksplorasi sebelumnya. Ketika Jin Guduk melihat kavaleri besi Dewa Angin berlari melewatinya, wajahnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin, kau adalah pasukan, bagaimana pasukan manusia bisa memasuki kota Bibo? Aku hanya lewat saja. Kalian kebetulan membuat masalah saat ini, jadi aku tidak punya pilihan selain membasmi kalian semua sebelum pergi. Ye Xuan menjawab pertanyaannya dengan ringan. Kamu, Jin Guduk sangat marah, lalu dia teringat pesan dari negara ibel surgawi kuno beberapa hari yang lalu, dan tiba-tiba menyadari, kamu adalah Ye Xuan. Mayor Jenderal Tentara Long Yuan. Jin Guduk dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ada pasukan berkuda manusia di kota itu, dia tidak akan pernah berani melancarkan serangan malam ini. Dia sombong di kota Bibo, mengandalkan banyaknya monster kuat di kota itu untuk menindas warga sipil manusia dengan cara apapun yang diinginkannya. Namun, orang yang berdiri di depannya sekarang memang Mayor Jenderal Tentara Long Yuan, dan target serangan mereka adalah kavaleri manusia. Sekelompok setan pengganggu yang memanfaatkan kekuatan mereka mungkin pandai menggertak warga sipil di kota, tetapi jika mereka berhadapan dengan tentara reguler, mereka hanya mencari kematian. Dan teriakan di kota itu jelas merupakan teriakan para setan surgawi yang tengah melarikan diri. Jin Guduk merasa tubuhnya jatuh, seolah-olah hendak jatuh ke jurang. Tepat pada saat ini, beberapa setan langit melarikan diri ke jalan Qingtang dan berteriak, Jin Guduk, umat manusia punya kavaleri, umat manusia punya kavaleri, mereka semua terbasmi, setan langit yang kami kirim semuanya terbasmi. Ketika para setan surgawi ini melihat Jin Guduk terjatuh ke tanah dengan darah muncrat dari mulutnya, mereka tiba-tiba berhenti berbicara. Mereka menatap Ye Xuan dengan ngeri, lalu berteriak dan berbalik untuk melarikan diri. Wus, wus. Dua anak panah ditembakkan dari samping, menewaskan dua setan surgawi. Ye Xuan memberi perintah sampaikan perintah ini, kavaleri besi Dewa Angin akan menghancurkan semua tempat berkumpulnya setan langit di kota Bibo, dan membasmi semua setan langit yang mereka lihat. Ya, pengawal rahasia Night Owl menerima perintah itu dan turun. Pasukan besi Dewa Angin terbagi menjadi 3 kelompok untuk mulai membersihkan para ibel surgawi di kota. Para penjaga di kota telah lama dipindahkan. Malam ini, kota Bibo menjadi tempat pembasmian bebas. Semua ibel surgawi harus dibasmi sebelum Haidong San dapat bereaksi. Setelah memberi perintah,
Ye Xuan berbalik dan berjalan kembali ke kedai minuman, duduk kembali di tempat duduknya semula, mengambil buku rahasia pertarungan pedang yang baru saja dibacanya dan terus membacanya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudara Hu sudah meringkuk ketakutan, dan tatapan yang mereka berikan kepada Ye Xuan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hu Haiqiao menyenggol putrinya dan mengingatkannya, isi penuh gelas tuan muda. Gadis kecil itu akhirnya sadar, lalu berdiri, mengambil kendi dan menuangkan anggur. Angin dingin membelah tanah bagaikan pisau. Malam itu cuaca sangat dingin, dan banyak mayat kaku muncul di jalan-jalan di bagian utara kota Bibo. Mereka semua adalah mayat para ibel surgawi. Tak ada satupun mayat yang utuh. Ada yang kepalanya dipenggal, ada yang tubuhnya ditusuk, dan ada yang kepalanya diledakkan. Suara perkelahian dan teriakan tadi malam terdengar di seluruh kota. Pagi-pagi sekali, beberapa orang yang bersembunyi di ruang bawah tanah membuka pintu dengan hati-hati dan keluar. Ketika mereka melihat mayat tergeletak di depan pintu, mereka begitu takut sehingga mereka segera mundur. Setelah fajar, Ye Xuan meninggalkan Yukuan Tavern dan pergi ke kamar dagang Long Yun untuk mendengarkan laporan para kapten dan jenderal kavaleri besi Feng Shen tentang situasi tadi malam. Kami meraih kemenangan besar tadi malam dan membasmi 30.000 setan surgawi. Saat matahari pagi bersinar di loteng air, Hai Dongzhan mendengar berita yang dilaporkan oleh anak buahnya dan segera pergi ke kota utara untuk memeriksa situasi. Ia menemukan bahwa jalan-jalan di kota utara dipenuhi dengan mayat-mayat klan setan langit. Mayat para ibel surgawi ini membeku keras akibat embun beku semalam, yang membuat Hai Dongzhan merasa dingin di hatinya. Apa yang terjadi tadi malam? Hai Dongzhan tidak peduli apakah itu ibel surgawi atau manusia yang mati, tetapi dia tidak akan membiarkan hal-hal berada di luar kendalinya. Menurut ramalannya, mereka yang tewas tadi malam adalah warga sipil dari ras manusia, namun mereka yang tewas sekarang memang adalah para setan surgawi, dan mereka semua adalah setan surgawi yang memiliki kekuatan tempur tertentu. Keributan tadi malam begitu keras sehingga mustahil untuk memblokir beritanya. Oleh karena itu, Hai Dongzhan segera mengetahui apa yang terjadi tadi malam. Apa katamu? Kavaleri manusia. Ternyata ada kavaleri manusia di kota Bibo. Wajah Hai Dongzhan berubah sangat jelek. Kota Putri Duyung tidak akan pernah mengizinkan kehadiran pasukan elf lainnya. Tiba-tiba muncul pasukan berkuda manusia di kota Bibo, tetapi dia, sebagai komandan pasukan pengawal kota Bibo, tidak menyadarinya. Ini adalah kesalahan terbesarnya. Ketika langit cerah, Hai Dongzhan datang ke kamar dagang Long Yun dengan wajah muram. Ketika dia melihat Ye Xuan duduk di kursi utama di bagian atas aula, dia berinisiatif untuk bertanya, beraninya kau membasmi di kota Bibo? Apakah kau ingin memprovokasi perang antara ras manusia dan Putri Duyung? Ye Xuan mencibir dan berkata, Hai Dongzhan, tidak ada gunanya berpura-pura menjadi orang pertama yang berbicara. Kamu dan aku sama-sama tahu apa yang terjadi tadi malam. Karena kamu memilih untuk melupakannya tadi malam, kamu seharusnya tidak datang untuk menanyaiku setelah itu. Itu hanya akan membuatku memandang rendah dirimu beberapa kali lagi. Kau, Hai Dongzhan geram dan mendengus dingin, kau telah melakukan pembasmian massal di kota Bibo. Menurut hukum kota Bibo, tidak peduli siapapun kau, aku dapat menghukummu. Ye Xuan terkekeh dan berkata, kamu bisa mencobanya. Hai Dongzhan menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin. Apakah kamu tidak takut aku akan melapor kepada penguasa kota Bibo dan menangkapmu serta menghukummu? Kejahatan apa yang ingin kau hukum? Hai Dongzhan, apa kau sudah gila? Tidak apa-apa, aku tidak merepotkanmu, tapi kau malah berani datang ke sini dan merepotkanku. Ekspresi Ye Xuan juga berubah dingin. Saya di sini untuk menanyai Anda sesuai dengan hukum kota Bibo. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menimbulkan masalah bagi saya? Hai Dongzhan mendengus dingin. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan mencibir, tadi malam, orang-orang di kota mengetahui tentang serangan malam dari Sky Demon dan meminta Presiden Kamar Dagang Hai Hai untuk pergi menemui Komandan Hai, berharap Anda dapat menghentikan tindakan Sky Demon. Bolehkah saya bertanya, apa yang Anda lakukan tadi malam? Kerutan di dahi Hai Dongzhan langsung menegang. Ye Xuan membanting meja dengan keras dan berkata dengan marah, menurut apa yang kamu katakan, kita harus membersihkan leher kita dan menunggu ibel membasmi kita. Kita tidak diizinkan untuk melawan. Ini yang paling kamu inginkan, kan? Bukan aku yang bilang begitu, bantah Hai Dongzhan. Aku telah mencatat perbuatan benar Komandan Hai. Sebaiknya kau meminta penguasa kota Bibo untuk datang. Hukum kota Bibo dengan jelas menetapkan bahwa manusia tidak diperbolehkan untuk melawan ketika mereka dibantai oleh ibel surgawi. Hai, kau punya nyali untuk datang dan menghukumku. Ye Xuan hampir meraung di akhir. Hai Dongzhan mundur sedikit. Dia sengaja menarik pasukan penjaga dari kota utara tadi malam. Terus terang, dia sengaja membiarkan ras manusia dan ras ibel surgawi saling bertarung. Namun,
naskahnya tidak berjalan sesuai rencananya, dan semua yang mati adalah Ibel. Hai Dongzan berkata dengan suara yang dalam, tim yang kamu kirim untuk membasmi Ibel surgawi adalah... Ada apa? Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Hai Dongzan berhenti bicara di tengah-tengah perkataannya. Apa yang bisa dia katakan? Sebuah pasukan kavaleri elit dari ras manusia memasuki kota dan membantai para setan surgawi di kota itu, dan dia menyetujui apa yang terjadi tadi malam. Setelah masalah ini dipublikasikan, tidak akan terjadi apa-apa pada Ye Xuan dan kavaleri Dewa Angin. Paling-paling mereka akan dikirim keluar dari kota Bibo di bawah pengawasan. Putri Duyung tidak memiliki cara untuk melakukan apapun terhadap kavaleri tentara Long Yuan. Sebaliknya, dialah komandan pasukan pengawal kota Bibo, yang membiarkan pasukan berkuda manusia memasuki kota dan membiarkan Ibel surgawi membasmi warga sipil manusia. Pada akhirnya, Ibel surgawilah yang terbasmi. Kalau penguasa kota Bibo tahu tentang semua ini, semua kesalahan ada padanya. Jadi dia tidak punya cara untuk menghadapi Ye Xuan sekarang, tapi kata-kata Ye Xuan melemparkannya ke jurang tak berujung. Jika kau tidak pergi dan melapor kepada penguasa kota Bibo, aku harus pergi. Presiden Kamar Dagang Long Yun telah pergi untuk meminta audiensi dengan penguasa kota Bibo atas nama orang-orang di kota ini. Komandan Hai, menurutku masalah yang harus kau pertimbangkan sekarang bukanlah bagaimana cara menghukumku, tetapi bagaimana cara membebaskan dirimu sendiri. Kau, ekspresi Hai Dongzan tiba-tiba membeku. Penguasa kota Bibo adalah putri Bibo dari suku Putri Duyung, yang dianugerahi Danau Longs. Kota Bibo juga dinamai menurut namanya. Para putri Duyung awalnya tinggal di Laut Meteorit, jadi sang putri sangat tidak senang karena diberi Danau Longs. Akibatnya, dia tidak terlalu peduli dengan urusan kota Bibo dan menyerahkan semuanya kepada Hai Dongzan dan bangsawan putri Duyung kelas atas lainnya untuk dikelola. Jika putri Bibo terganggu karena kejadian tadi malam, Hai Dongzan pasti akan mendapat masalah. Di samping dosa-dosa lainnya, ia pasti akan didakwa dengan tuduhan tidak kompeten. Kamu terlalu kejam. Hai Dongzan marah tetapi tidak bisa lagi melampiaskannya. Dalam konfrontasi ini, dia benar-benar dirugikan. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, mungkin belum terlambat untuk mengejar Presiden Kamar Dagang Long Yun sekarang. Itu tergantung pada apakah Komandan Hai bersedia menunjukkan sedikit ketulusan. Hai Dongzan mengangkat alisnya dan langsung bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya tidak suka bertele-tele, jadi saya akan langsung mengatakannya. Angkat seorang manusia menjadi wakil komandan kota Bibo, yang bertanggung jawab atas urusan kota utara, dan dirikan kamp penjaga kota Bibo di kota utara yang sebagian besar terdiri dari manusia. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia bersandar di kursinya, menatapnya sambil tersenyum, dan menunggu jawabannya. Titik. Ketika Hai Dongzan mendengar permintaan ini, alisnya langsung mengernyit dan dia mulai memikirkan untung ruginya. Promosikan seorang manusia untuk menjadi wakil komandan kota Bibo dan bertanggung jawab atas kota utara. Jika permintaan ini diterima, itu berarti bahwa mulai sekarang, kota utara akan jatuh ke dalam kendali umat manusia. Bahkan seluruh kota utara mungkin berada di luar kendalinya, yang membuatnya sangat ragu-ragu. Dengan cara ini, kota utara akan jatuh ke tanganmu. Kamu telah membuat perhitungan yang bagus. Hai Dongzan merenung. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan mencibir, sebelum kemarin, kota utara dikuasai oleh klan setan langit, tetapi kau membiarkannya begitu saja, bukan? Bagimu, itu hanya menyerahkan kota utara dari klan setan langit kepada umat manusia. Sebenarnya, tidak ada kerugian bagimu. Tidak ada seorang pun dari klan Tianyao yang pernah menduduki posisi wakil komandan. Hai Dongzan masih tidak mau setuju. Wajah Ye Xuan berubah dingin, dan dia berkata, Hai Dongzan, ada sesuatu yang perlu kamu perjelas terlebih dahulu. Aku berbicara kepadamu untuk memberimu kesempatan. Apakah kamu pikir Presiden Kamar Dagang Long Yun pergi menemui Tuan Kota Bibo hanya untuk mempermainkanmu? Hai Dongzan mengerutkan kening lebih erat. Sejak pertama kali bertemu Ye Xuan, dia merasa dibatasi di mana-mana. Ye Xuan melanjutkan, sejujurnya, Presiden Kamar Dagang Long Yun membawa rencana untuk mengubah kota utara kota Bibo kepada penguasa kota Bibo. Rinciannya mungkin tidak penting bagi penguasa kota Bibo. Namun, Kamar Dagang Long Yun dapat menjamin bahwa kota Bibo akan meningkatkan pendapatannya sebesar 1 miliar mutiara spiritual setiap tahun. Berdasarkan hal ini, mungkin agak sulit bagi umat manusia untuk mengambil posisi komandan pengawal kota Bibo, tetapi tidak terlalu mudah untuk mengambil posisi wakil komandan. Setelah Presiden Kamar Dagang Long Yun bertemu dengan Tuan Kota Bibo, posisi wakil komandan akan tetap jatuh ke tanganku, tetapi posisi komandan belum tentu diambil olehmu. Setelah mendengar ini, wajah Hai Dongzan menjadi pucat. Ye Xuan menatap langit dan berkata, sudah hampir waktunya. Komandan Hai,
Saya pikir Anda harus segera kembali untuk mengurus pengunduran diri Anda. Anda mungkin tidak punya waktu untuk peduli tentang menghukum saya. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan berdiri untuk mengantar tamu itu pergi. Hai Dongzhan dengan cepat berkata, tunggu sebentar, saya menyetujui permintaan Anda. Sudah terlambat, kesempatan mudah terlewatkan, kata Ye Xuan sambil berbalik dan berjalan keluar. Tunggu sebentar, Hai Dongzhan buru-buru menyusulnya dan berkata dengan cemas, aku bisa menyetujui apapun yang kau minta. Jangan beritahu penguasa kota terlebih dahulu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak mengatakan apapun, dan terus berjalan keluar. Hai Dongzhan berkata dengan cemas, apa yang kamu inginkan? Mari kita bicarakan. Aku tidak melihat ketulusan, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Ye Xuan hendak berjalan keluar dari aula. Hai Dongzhan benar-benar cemas kali ini. Dia menggertakkan giginya dan berjanji, jika kamu punya permintaan lain, katakan saja padaku. Aku bisa menyetujuinya. Ye Xuan kemudian berhenti dan berbalik dan berkata, singkirkan semua penjaga klan setan langit dari penjaga kota Bibo, dan tunjuk orang yang aku tunjuk sebagai wakil komandan kota Bibo. Semua urusan kota utara akan dikelola oleh wakil komandan, dan semua penjaga kota utara juga akan ditunjuk oleh wakil komandan. Pipi Hai Dongzhan berkedut ketika dia mendengar serangkaian permintaan ini. Jika semua tuntutannya disetujui, itu berarti dia akan kehilangan kendali atas kota utara. Ini terlalu berlebihan. Ekspresi Hai Dongzhan tampak sedikit jelek. Aku bilang kamu tidak tulus. Kamu membuang-buang waktuku. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berbalik. Melihat Ye Xuan hendak keluar dari pintu, Hai Dongzhan menggertakkan giginya dan setuju, baiklah, aku berjanji pada kalian semua. Mulai sekarang, kota utara akan menjadi milikmu. Faktanya, Putri Duyung jarang menginjakkan kaki di kota utara, dan Hai Dongzhan jarang mengatur urusan kota utara. Ini juga merupakan alasan terbesar terjadinya kekacauan di kota utara. Bagi Hai Dongzhan, tidak ada kesulitan dalam menyerahkan kota utara kepada umat manusia untuk dikelola. Satu-satunya alasan mengapa ia tidak mau setuju adalah karena ia tidak ingin kota utara berada di luar kekuasaannya. Ye Xuan menatapnya dengan tatapan sedikit menggoda dan berkata, biar kukatakan padamu. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kota Bibo. Daripada mengambil alih Beicheng, akan lebih baik bagiku untuk membangun kembali kota itu sendiri. Alasan aku mengajukan permintaan seperti itu hanyalah untuk menyelamatkan nyawa manusia di kota Bibo. Jika kau dapat menekan klan Tianyao, tidak akan ada banyak masalah sama sekali. Hai Dongzhan tertegun, dan ekspresi kebingungan di wajahnya semakin kuat. Aku menahan kalian di sini hanya karena penguasa kota Bibo tidak akan menyerahkan kekuasaan kota utara kepada umat manusia. Kalian para putri duyung ingin mempertahankan kekuasaan dan tidak mau menghabiskan energi untuk mengelolanya, yang hanya akan membuat kota utara semakin kacau. Jadi, kembalilah ke kediaman kalian dan jangan keluar untuk membuat masalah. Aku akan membiarkan kalian duduk di posisi komandan, jika tidak, kalian tahu konsekuensinya. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia melangkah pergi. Wajah Hai Dongzhan menjadi pucat dan biru, dan dia sangat marah, tetapi dia tidak berani menimbulkan masalah bagi Ye Xuan lagi. Hari berikutnya, seorang lelaki tua yang pensiun dari pengawal rahasia Night Owl diangkat sebagai wakil komandan pengawal kota Bibo. Ia melenyapkan semua ibel langit dari para pengawal dan mengusir mereka dari kota Bibo. Langkah selanjutnya adalah membersihkan kota utara dan menegakkan hukum secara ketat. Pada hari ketiga, garda kota Bibo yang seluruhnya terdiri dari prajurit manusia mulai dibentuk. Seluruh kota utara jatuh sepenuhnya ke dalam kendali umat manusia. Klan setan langit yang sebelumnya sombong hanya bisa bersembunyi dan gemetar dengan leher mereka yang menyusut. Pada hari keempat, pasukan kuat berjumlah 40.000 ibel muncul di utara kota Bibo. 4 hari yang lalu malam itu, begitu banyak setan surgawi yang mati, dan mustahil untuk memblokir berita tentang kemunculan kavaleri manusia di kota Bibo. Oleh karena itu, ketika 40.000 penunggang binatang ibel surgawi yang dipimpin oleh Raja Ibel Kecil Sein Fa menerima berita tersebut, mereka segera tiba di kota Bibo. Saat kavaleri binatang ibel langit datang dengan kekuatan seperti itu, warga di kota Bibo menjadi panik sejenak. Hai Dongzhan baru saja berada dalam kekacauan dan belum pulih, ketika sekelompok penunggang binatang ibel langit lainnya datang, memberinya sakit kepala yang luar biasa. 710.